Oke. Baik teman-teman, selamat datang kembali di tutorial TOEFL di belajartoefl.org. Kali ini kita akan bahas skill pertama untuk bagian structure. Ini ada beberapa contoh soal di sini. Nah, skill pertama ini mengajarkan kepada kita untuk mengidentifikasi apakah sebuah kalimat memiliki subjek atau kata kerja, atau kalimat tersebut sudah memiliki subjek dan kata kerja. Nah, kadang sebuah kalimat memiliki subjek namun belum memiliki kata kerja, atau memiliki kata kerja tapi belum memiliki subjek. Nah, seperti ini rumus dasarnya adalah subjek plus verb. Nah, kita coba buat kalimat seperti ini. She drive me to the city. Ya, dia mengantar saya ke kota. Nah, she sebagai subjek, drive sebagai kata kerja, dan me sebagai objek. She drive, perhatikan kata kerjanya drive, karena subjeknya adalah orang ketiga tunggal, maka kata kerjanya seharusnya menyesuaikan dengan subjek yang ada di sini. Jadi kita perlu tambahkan huruf S di sini, jadinya drives untuk menyesuaikan dengan subjek. Jadi she drives me to the city, agar kalimat ini bisa benar secara gramatikal. Nah, ini soal yang pertama. Bla 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 is taking a trip to New York. Jadi kalau kita lihat kalimat ini memiliki kata kerja bantu, yang ini main verbnya atau kata kerja utamanya, berarti kalimat ini butuh subjek. Nah, sekarang kita lihat pilihan A, they. They tidak bisa bertindak sebagai subjek yang tepat untuk kalimat ini sebab kata kerja bantunya dalam bentuk to be, is. Ya. They hanya bisa digunakan kalau seandainya di sini kata kerja bantunya adalah to be are. Jadi di sini they are bisa benar. They are taking a trip to New York. Oke, jadi pilihan A sudah kita eliminasi. Sedangkan pilihan B, when, juga tidak bisa bertindak sebagai subjek. Ya, when ini adalah kata tanya dan bisa juga sebagai conjunction atau kata sambung. Nah, di sini kalimat ini adalah kalimat simple atau kalimat sederhana yang memiliki satu subjek dan satu kata kerja. Kemudian the woman. Kalau kita lihat kata kerja bantunya is, kemungkinannya pilihan C benar karena sudah sesuai subjeknya the woman dan kata kerja bantunya adalah is. Ya. The woman is taking a trip to New York. Sedangkan bagian D, her adalah possessive pronoun. Possessive pronoun tidak bisa dalam konteks ini bertindak sebagai subjek, kecuali saya menambahkan kata benda di setelah possessive pronoun seperti her mother is taking a trip to New York, maka kemungkinan kalimat ini bisa benar. Ya, jadi kemungkinan yang paling dari pilihan ini yang paling mungkin adalah pilihan C. Ya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Oke, engineers bla 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 for work on the new space program. Nah, engineers sebagai subjek dalam kalimat ini, kemudian bla bla bla. Ini adalah sampai di sini adalah predikat. Di kalimat ini membutuhkan kata kerja. Nah, pilihan A, necessary, ini adalah kata sifat, bukan kata kerja ya. Yang kita butuhkan adalah kata kerja, jadi nggak bisa. Kemudian pilihan B, are needed. Kemungkinannya bisa yang ini, to be are, kemudian diikuti oleh kata kerja bentuk ketiga atau past participle. Jadi coba kita lihat engineers adalah dalam bentuk plural, cocok. Kemudian needed dalam bentuk pasif. Oke, engineers are needed for work on the new space program. Jadi insinyur dibutuhkan untuk bekerja di program luar angkasa baru. Ya. Kemudian hopefully adalah kata keterangan. Kita butuhkan kata kerja. Ya, ini kata keterangan bisa dilihat dari ly yang ada di belakang ini.
Kemudian bagian D, pilihan D, next month juga adalah kata keterangan waktu, tidak bisa berfungsi sebagai kata kerja. Jadi dari pilihan ini, pilihan B yang paling mungkin bisa melengkapi kalimat di atas. Jadi kalimat ini dalam bentuk pasif. Dia polanya adalah simple sentence tapi dalam bentuk pasif. Ya. Nah, kemudian selanjutnya untuk soal yang ketiga, the boy bla 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 going to the movies with a friend. Kalimat ini butuh kita lihat ini adalah subjek, kemudian going adalah kata kerja utama, verb. Oke, kita lihat pilihan A, he is. He adalah kata kerja, he adalah subjek, is adalah kata kerja bantu. Ya, kita sudah memiliki subjek di atas. Jadi ini adalah simple sentence, memiliki satu subjek dan satu kalimat, satu kata kerja. Ingat, rumus utamanya adalah satu kalimat sederhana hanya memiliki satu subjek dan satu kata kerja. Nah, kalau pilihan A berarti double subject, yaitu the boy dan he. Jadi pilihan A praktis tidak mungkin. Kemudian pilihan B, he always was. Ini juga double subject. Kemudian ya ini nggak bisa. Kemudian pilihan C, he is relaxing. Ya ini bisa. Ya coba kita lihat, the boy is relaxing going to the movies. Ya ini nggak mungkin karena di sini ada kata kerja kata kerja utama dan ini adalah juga kata kerja utama. Berarti kalau kita pilih C maka kata kerja utamanya double. Padahal dalam kalimat sederhana hanya ada satu subjek dan satu kata kerja utama. Jadi nggak mungkin ya. Kemudian pilihan D, will be. Oke, the boy will be going to the movies with a friend. Jadi yang paling mungkin adalah pilihan D. Ini adalah bentuk modal, kemudian diikuti oleh B. Jadi ini adalah kata kerja bantu dan ini adalah kata kerja utama. Jadi kalimat ini dalam bentuk future continuous tense. Jadi the boy will be going to the movies. Jadi pilihan yang paling mungkin adalah bagian D. Nah, kalau kita lihat di mind map-nya, untuk future continuous tense dalam bentuk aktif, ini future continuous bentuk aktif. Nah, ini modelnya seperti ini, subjek, kemudian diikuti oleh will be, modals, kemudian studying. Jadi kata kerjanya dalam bentuk ing. Jadi studying at 9 AM tomorrow. Nah, balik ke soal. Ya, jadi ini adalah kalimat dengan model future continuous tense. Nah, coba kita lihat untuk soal nomor 2. Engineers bla 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 are needed for work. Nah, ini adalah bentuk kalimat simple present tense, cuman dalam bentuk passive voice. Coba kita lihat di sini, present simple, kemudian bentuknya adalah passive. Jadi ini subjek, kemudian diikuti oleh kata kerja bantu to be, kemudian bentuk past participle atau kata kerja bentuk ketiga. Ya. Ya, jadi ini adalah bentuknya adalah simple present namun dalam bentuk pasif. Kemudian soal yang pertama tadi, nah soal yang pertama ini adalah bentuk kalimat present continuous tense. Ya, kita lihat di sini present continuous tense. Bentuknya pasif, subjek tambah to be tambah kata kerja bentuk ing. Contohnya misalnya I'm watching a movie. Subjeknya I, am adalah to be kata kerja bantu dan watching adalah kata kerja dalam bentuk ing. Ya, jadi ini kalimatnya adalah simple continuous present continuous tense. Baik teman-teman, saya kira itu untuk skill pertama, contoh soal yang pertama. Semoga bermanfaat.